saya tuh udah nggak mau ketipu atau nggak mau silau lagi dengan yang katanya unlimited unlimited ya. Ternyata ujung-ujungnya, waduh Kak, ini harus di-upgrade dan lain-lain ya. Saya pernah kecolongan seperti itu. Oke, so guys, welcome back to my YouTube channel with me Edri Bro. So, hari ini saya akan share kepada kalian yaitu terkait tentang hosting. Sebelumnya saya udah pernah bahas perbedaan apa itu VPS dan juga hosting. Jadi, saya nggak bakalan bicara tentang istilah hosting dan lain-lain. Dan juga tentunya saya udah beritahu juga ada 5 fitur bagi kalian yang ingin mengatur hostingnya sendiri ya. Itu kalian bisa ngatur sendiri dan saya juga udah punya videonya. Jadi kalian bisa tonton video tersebut. Karena sekarang saya nggak bakalan bicara tentang apa itu hosting dan lain-lain. Kalau misalnya kalian pengen tahu apa itu hosting, perbedaan-perbedaan hosting, tentu saja saya sarankan kepada kalian untuk membaca ada beberapa artikel yang sudah ada di websitenya ID Cloud Host. Jadi sekarang saya cuma pengen fokus kepada satu topik yaitu kenapa kalian harus memiliki hosting sendiri. Kalian harus membelanjakan sendiri, ya. Nah, khususnya ini untuk kalian yang mungkin mempunyai organisasi atau yayasan, kalian yang UKM ya, yang pengen punya website dan pengen kelola sendiri ya. Nah, untuk kalian yang mungkin akan membuat aplikasi dan lain-lain, udah pasti kalian udah paham dong ya harus menggunakan apa dan kalian pasti mempunyai karyawan ataupun partner yang mengetahui kira-kira harus menggunakan apa ya, infrastruktur apa yang pas kayak gitu. Jadi saya nggak bakal membahas itu, tetapi yang akan saya bahas adalah untuk kalian yang punya organisasi, kalian seorang UKM, itu wajib memiliki hosting sendiri. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya kalian memiliki hosting sendiri, maka itu akan jauh lebih menguntungkan dibanding kalian mengikuti aturan dari agensi seperti itu ya. Nanti hal-hal lain mungkin ada pertanyaan lah. Oh gitu bro. Nah nanti saya akan jelasin. Oke jadi kita lanjut aja guys ya. Lanjut aja guys ya di sini di browser saya ya. Jadi saya bakalan tunjukin kepada kalian ya. Oke jadi saya akan akses saja di sini ID Cloud House teman-teman. Nah jadi di ID Cloud House ini ya ada berbagai macam produk ya di sini. Kalau misalnya kita lihat. Nah, di sini juga ya, kalau misalnya kita bicara hosting ya, bicara hosting itu ada beberapa platform dan menurut saya ada dua platform yang sangat amat populer yaitu cPanel dan juga CyberPanel ya. Saya udah punya tutorial juga tentang CyberPanel gimana mengaktifkan di VPS. Nah, itu saya udah punya. Dan juga untuk cPanel tentunya udah ada tutorialnya juga. Nah, jadi kalian bisa memilih cPanel ataupun CyberPanel. Nah, sekarang, kenapa saya mau bilang bahwa kalian butuhkan ya, kalian membutuhkan hosting sendiri ya. Nah, di sini saya akan tunjukin kepada kalian. Nah, di sini misalnya ya, saya akan cari di sini yaitu adalah yang pertama saya mau buka dulu. Misalnya kalian infrastrukturnya hanya WordPress hosting ya. Nah, di sini kalian bisa buka nih ya WordPress hosting itu. Kalau misalnya kalian membutuhkan WordPress hosting ya, itu berarti cuman berapa nih? 60.000 per tahun ya. Nah, ini cuman WordPress ya. Nah, cuman WordPress ini berarti eh, kalian hanya mendapatkan apa ya? eh, akses hanya untuk WordPress. Jadi kalian nggak bisa pergi ke misalnya cPanel dan lain-lain. Oke, mungkin mohon koreksi ya. Mungkin saya mungkin saya salah, tapi nanti mohon koreksi ya dari ID Clubhouse karena dari WordPress hosting sendiri itu nanti kalian cuma dapat kesana aja ya. Nah mungkin kalian nggak bisa tambahkan misalnya kayak subdomain dan lain-lain itu mungkin ya, tapi mungkin ada cara lain. Nah itu saya akan cari tahu gitu. Nah di sini ada WordPress hosting yang mana ini murah banget. Kalau misalnya kalian hanya membangun dengan WordPress hosting. Nah kemudian ya di sini juga ada yang namanya itu adalah CyberPanel VPS ya di sini. Nah, di sini ada CyberPanel VPS. Nah, CyberPanel VPS ini ya, ini 80.000 per tahun. Nah, ini storage-nya cukup besar ya. Ini dia 20 giga ya, 20 giga. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pakai juga it's okay. Menurutku ini juga sangat user friendly ya. Dia nggak jauh berbeda dengan si panel kayak gitu.
ya. Nah, jadi kalian bisa pakai ini juga dan tentunya eh, itu mudah banget ya. Ini 80.000 ya. Terus sekarang kita lihat lagi yang satu ya, produk yang lainnya yang bisa kalian pakai itu adalah cloud hosting ya. Nah, ini cloud hosting ya. Ada yang nggak pakai istilah cloud. Nah, lagi-lagi saya mau bilang kalau misalnya kalian mau lihat istilah dan lain-lain, kalian bisa searching aja di Google atau bisa membaca artikel dari ID Cloud Host. Oke, sekarang saya mau buat dia tahunan aja ya. Kalau bulanan itu cukup 15.000 per bulan. Udah murah banget ya. Di bawah uang rokok gitu lah. Oke, nah sekarang yang saya pengen fokusin adalah cloud hosting ya. Nah, jadi dengan cloud hosting ini ya, ini sudah didukung dengan ini coba dibaca. Saya takut ya nanti spelling pronoun saya agak susah ya gitu. Ini Memory Express ya, NVMe ya untuk performa yang tinggi dengan konfigurasi dan proses yang mudah dan cepat. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pengen baca-baca lagi di sini ya. Nah, untuk cloud hosting ya, bandwidth ya. Unlimited bandwidth ya untuk jaringan, spam email, terus dia lebih cepat, storage-nya, dan lain-lain. Nah, di sini ada FIQ-nya. Kalian bisa baca-baca semuanya ya, teknologi yang ada di dalamnya seperti apa aja. Kalian bisa lihat di sini semuanya. Nah, jadi kenapa kalian perlu ini? Kalau kalian tidak memiliki ini, berarti kalian itu nggak mempunyai kontrol yang penuh ya. Jadi alasan pertama kenapa kalian harus memiliki hosting sendiri, membelinya sendiri, itu karena kalian yang memiliki kontrol yang penuh. Sebagai contoh, saya akan buka di client area saya ya. Ini sebagai contoh, teman-teman. Oke, nah jadi ini adalah client area ya. Ini adalah client area. Nah, di sini kalian bisa melihat billing ya. Jadi kalian itu akan mengetahui kira-kira berapa tagihan untuk hosting dan domain kalian setiap tahun. Kalau misalnya kalian menyewa itu tahunan ya, karena kalian bisa juga menyewa itu 2 tahun dan juga 3 tahun ya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui itu guys ya, segala hal yang ada di sini ya. Nah, karena kalian yang memiliki yaitu adalah akses penuh ya, berbeda dengan kalau misalnya kalian nggak punya hosting sendiri, tapi itu dibeli sama atau langsung dengan agensi, jadi all in gitu ya. Jadi itu mungkin kalau misalnya dikasih ya, biasanya itu dikasih dengan Edribro ya, Edribro gitu ya. Kemudian saya akan buat itu sheet panel ya. Jadi kalian mungkin hanya mendapatkan apa namanya? Hanya mendapatkan si panel aja kayak gini ya. Jadi kalian hanya bisa akses ke si panel dan selesai. Tapi kalian nggak tahu nih kira-kira hosting yang dikasih ke saya ini tipenya seperti apa, jenis-jenisnya kayak gimana ya. Lagi-lagi kalau misalnya kalian pengen tahu bisa cerita. Tapi kalau untuk UKM, organisasi, dan hanya sebatas sebagai wadah informasi ya, saya pikir cloud hosting ya yang tadi yang 1 GB itu udah cukup besar banget gitu. Kalau misalnya kalian rajin mengisi konten-konten ya, jadi kalau misalnya storage-nya udah full ya, kalian bisa upgrade lagi ke storage yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, jadi itu ya akses yang penuh, kalian tahu sendiri dan segala macam. Gimana dengan kalau misalnya saya nggak bisa membuat websitenya ya gampang aja gitu ya. Kalian cukup memberikan kepada si agensinya ya yang akan membuatkan website kepada kalian ya kasih aja yaitu adalah si panelnya kayak gitu. Atau kalian juga bisa bilang ya udah kakak buat aja ya nanti tinggal kakak langsung upload aja gitu. Jadi sebetulnya nggak ribet-ribet ya. Karena kalau untuk emailnya dan lain-lain sudah ada tutorialnya, tinggal kalian buat aja sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen kelola sendiri tuh gampang banget gitu loh, teman-teman ya. Mungkin kalian bisa juga memberikan tugas itu kepada karyawan kalian ya. Karena kenapa? Sudah ada tutorial di channel YouTube Edribro kayak gitu. Oke, nah sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian gimana caranya untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan hosting ya. Tapi ini saya hanya ingin tunjukkan bagaimana kalau misalnya kalian membeli layanan baru ya, atau menyewa ya layanan baru ya dengan durasi 3 tahun kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih itu adalah cloud hosting ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini disknya itu 1 GB ya. Jadi saya tuh udah nggak mau ketipu atau nggak mau silau lagi dengan
yang katanya unlimited unlimited ya. Ternyata ujung-ujungnya, waduh Kak, ini harus di-upgrade dan lain-lain ya. Saya pernah kecolongan seperti itu. It's okay lah, tapi ya udah. Tapi untuk layanannya sih provider lain ya, ya oke lah. Em, Ya udah saya nikmatin aja gitu karena udah terlanjur ya. Nah, tapi di sini ya teman-temannya saya suka dari ID Cloud Host ini adalah karena dia langsung memberitahukan disknya gitu loh, ya. Disk space-nya itu ada berapa kayak gitu. Nah, di sini ada beragam disk space ya. Ini sampai dengan harga ini ada 245 ini untuk 35 ya, 35 GB itu udah besar banget. Nah, kita cukup ngambil ini aja kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau pesan ini, silakan aja diklik pesan kayak gitu teman-teman. Ya, dari sini bisa kayak gini. Karena ini saya udah login ya. Nah, kalau misalnya kalian belum login ya, kalian belum login berarti kita ke ID Cloud Host-nya ya. Jadi tinggal ketik saja situ ID Cloud Host ya, kayak gitu. Saya udah login ya tadi. Nah, sekarang kita bisa pergi ke sini ya, cloud hosting ya. Jadi saya sarankan menggunakan cloud hosting aja eh, karena dia itu kalian nanti pakai si panel ya, bukan cyber panel ya, karena si panel itu udah lebih familiar ya untuk orang gunakan. Jadi kalau kita mau pakai itu silakan. Kalau mau coba cyber panel silakan juga ya, karena tutorialnya udah ada. Nah, di sini teman-teman kalian bisa pilih ya, bisa pesan sekarang. Saya akan tunjukin di sini. Dan ini lebih apa ya, lebih ekonomis kayak gitu ya. Nah, sekarang saya akan isi domain saya yang ya terserah saya ya. Misalnya nama anak Kupang ya. Ya, Mama Anak Kupang mungkin saya mau pilih .com kayak gitu ya. Nah, masing-masing domain itu em, punya harga yang masing-masing ya. .com beda dengan .id, .co.id itu pun beda-beda kayak gitu ya. Nah, di sini untuk pendaftaran domain untuk ekstensi My ID itu yang gratis ya, teman-teman. Oke, sekarang kita cek. Oke, ini tersedia ya. Nah, kalau tersedia seperti ini, silakan langsung pilih aja continue kayak gitu. Di sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita ada pesan ya, di sini pun langsung di list lagi yaitu eh, eh, apa ya, bukan fitur ya, tetapi dengan membeli hosting ini apa aja nih apa ya kekuatannya kayak gitulah ya. Kekuatannya ini sebetulnya komputer lah ya, tapi dia itu dalam bentuk virtualisasi ya, gitu, dalam bentuk virtual gitu, komputer virtual. Ya kita beli ini komputer virtual gitu. Jadi di sini sudah ada semuanya ya, RAM-nya berapa, core CPU-nya berapa, disknya berapa. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan ada yang 5 tahun. Nah, ada yang 3 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pilih 3 tahun ya, di sini kita bisa lihat nih guys ya. Kita pilih 3 tahun. Nah, di sini kalau kita pilih 3 tahun berarti kita itu mendapatkan gratis domain kayak gitu. Nah, setelah ini semuanya udah selesai ya, nanti teman-teman bisa memilih payment gateway apa yang teman-teman mau pakai untuk membayar. Saya itu biasanya menggunakan yang instan ini atau menggunakan kartu kredit ini, teman-teman. Oke, jadi dengan hosting selama 3 tahun ya, teman-teman itu cukup membayar itu sekian, 500 sekian ya, 500 sekian ya. Ini sudah 3 tahun kayak gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti silakan di check out aja, kemudian langsung dibayar. Nah, jadi kalian yang memiliki kontrol penuh ya, kontrol penuh dari layanan kalian kayak gitu loh. Jadi kalian cukup memberikan akses kepada siapa? Kepada agensi yang akan membuat website untuk kalian kayak gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kenapa kalian perlu memiliki hosting sendiri? Nah, jadi hosting itu memang tempat penyimpanan ya. Namun dia itu berbeda dengan misalnya Google Drive ya, kemudian OneDrive, apalagi itu beda gitu loh. Nah, di dalam hosting itu mempunyai fitur-fitur yang mendukung untuk kalian membangun website, membangun aplikasi berbasis website dan hal-hal lain ya, bisa diintegrasikan dengan aplikasi ya. Pokoknya fiturnya di dalam itu ada banyak banget gitu teman-teman. Jadi kalian perlu mengetahui hal tersebut. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu teman-teman ya. Kenapa kalian harus perlu memiliki website sendiri? Karena kenapa? Yang pertama ya, alasan yang pertama adalah
kalian memiliki kontrol penuh. Yang kedua adalah um, sudah banyak documentation-nya. Kalian bisa lihat dari YouTube saya. Untuk misalnya menggunakan beberapa fitur yang penting di situ ya. Jadi kalian bisa pakai ya. Atau kalian juga cukup memberikan si panel kalian kepada um, kepada agensi yang mungkin kalian percaya untuk membuat website kalian kayak gitu loh. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman, dan kalian udah bisa memiliki hosting sendiri. Langsung aja di ID Clubhouse, bingung mungkin langsung klik aja link deskripsi di bawah ini, karena saya udah taruh di bawah sana itu adalah saya udah taruh apa namanya, saya udah taruh linknya gitu ya. Nah, saya Dri Bro, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye.